Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video kali ini saya akan mempresentasikan eh, tentang sistem yang saya buat, yang videonya sudah ada di video sebelumnya. Nanti untuk yang belum nonton video sebelumnya bisa dilihat di link saya taruh deskripsi. Langsung mulai saja. Jadi saya menjunjung judul Sistem Monitoring dan Controlling Tempat Parkir Berbasis IoT. Eh, Pada video kali ini, saya membahas latar belakang, tujuan sistem, perancangan sistem, parameter pengujian, dan pengujian alat. Oke, latar belakangnya yaitu perkembangan teknologi pada zaman sekarang itu semakin pesat. Kemungkinan di masa yang akan mendatang, penggunaan komputer mendominasi pekerjaan manusia dan mengalahkan kemampuan komputasi manusia, seperti mengontrol peralatan elektronik. Karena dengan IoT dapat mengontrol peralatan elektronik dari jarak jauh dengan menggunakan media internet. Sistem ini akan dapat memudahkan pemilik kendaraan parkiran mengontrol pintu palang secara manual dengan jarak jauh melalui smartphone-nya, serta dengan mudah dapat mengetahui kondisi slot parkiran yang kosong pada saat hendak masuk. Hal ini juga dapat mengimplementasikan manfaat pokok Internet of Things, yaitu konektivitas, efisiensi, dan kemudahan. Sebelumnya mohon maaf, karena ada noise kendaraan. Semoga suara saya jelas. Baik, tujuan adanya sistem ini dibuat yaitu memudahkan pengguna parkir mobil mengontrol palang, baik secara otomatis maupun manual. Memudahkan pengguna parkir mengetahui kondisi isi parkiran melalui smartphone-nya, tentunya jarak jauh. Lalu yang terakhir, memudahkan operasional tempat parkir bagi pengguna parkiran untuk mengamankan kendaraan atau mobilnya. Berikut adalah batasan, rumusan, dan luaran masalah. Batasan masalah meliputi sistem ini digunakan pada parkiran untuk mobil yang beroperasi setiap hari dengan jam operasional 24 jam untuk kemungkinan beberapa kali mobil keluar dan masuk area parkiran ini. Yang kedua, sistem ini digunakan pada proyek simulasi beserta alat peraga berupa prototipe yang mensimulasikan operasional fasilitas parkir mobil ini. Selanjutnya, rumusan masalah meliputi bagaimana cara merancang sistem telekontrol tempat parkir agar dapat mudah dikontrol secara jarak jauh. Yang kedua, bagaimana cara kerja sistem sehingga dapat menampilkan informasi terkait adanya slot parkir kosong terhadap pengguna. Yang ketiga, bagaimana cara menghubungkan antara sensor dengan sensor serta motor sebagai penggerak palang. Yang terakhir adalah luaran masalah, meliputi mampu mengembangkan ide dan inovasi setiap mahasiswa agar dapat mendekati sempurna dalam membuat suatu sistem. Yang kedua, memberikan gambaran kepada tiap mahasiswa untuk membuat sistem yang lebih baik dan bermanfaat lagi. Oke, next. Ini adalah alat bahan dan blok diagram sistem. Nah, untuk alat bahannya sendiri, di sini sudah tertera. Saya menggunakan ESP32, sensor ultrasonik, dan sensor infrared untuk alat inputnya. Lalu untuk alat outputnya saya menggunakan motor micro servo. Tentunya saya juga membutuhkan laptop atau satu buah PC dan satu buah smartphone. Nah, yang sudah dilengkapi dengan browser, aplikasi Meet App, dan Arduino IDE. Lalu untuk blok diagram, yaitu ada ada ESP32 modul sebagai pusat kontrol. Di situ terlihat ada dua buah sensor infrared yang diletakkan di pintu masuk dan pintu keluar masing-masing satu, dan sensor ultrasonik merupakan input, lalu diproses untuk mengeluarkan perintah kepada uh, output, yaitu motor micro servo. Ada dua buah yang diletakkan di pintu masuk dan pintu keluar. Sembari itu berjalan, pusat kontrol dihubungkan dengan internet atau Firebase untuk menyimpan data
lalu dihubungkan dengan aplikasi yang dibuat dari Meet app yang nantinya diinstal di platform Android di smartphone. Untuk selanjutnya ini adalah desain mekanik dan flowchart. Nah, pada desain mekanik yang atas itu menunjukkan penempatan sensor ultrasonik berada di sisi tembok atau depan area parkir, sedangkan sensor infrared berada di dekat palang dan berjarak kurang lebih 5 cm pada prototipe ya. Sebelum posisi motor servo dan palang di setiap jalan keluar serta masuk. Demikian juga dengan posisi peletakan motor servo juga dapat dilihat pada desain di atas. Untuk flowchartnya, ini adalah alur bagaimana sistem ini bekerja. Flowchart ini menunjukkan alur dan operasi sistem saat berjalan. Pada gambar ini menunjukkan alur jalannya sistem controlling pada pintu masuk dan bagaimana controlling di dalam area parkir bekerja serta sistem yang berjalan pada pintu keluar otomatis. Nah, 3 poin ini adalah merupakan parameter pengujian yang nantinya digunakan untuk parameter berhasil tidaknya sistem. Yang pertama, tingkat sensitivitas sensor ultrasonik terhadap akurat tidaknya posisi mobil yang parkir di tempat parkir. Yang kedua, tingkat keselarasan pengaturan delay sensor infrared dan motor servo agar palang dapat terbuka hingga seluruh badan mobil melewati palang. Pengaruh konektivitas dari pusat controlling ISP32 dengan aplikasi pada smartphone sehingga controlling jarak jauh. Nah, ini merupakan hasil prototipenya. Lalu ini pengujian alat, kita mulai dari pengujian input, yaitu sensor infrared. Ini adalah penampakan bentuk dari sensor infrared. Lalu rangkaian untuk pengujiannya seperti ini. Dan nantinya di serial monitor seperti ini. Nah, bagi yang belum melihat detail dari pengujian input, bisa dilihat di video saya sebelumnya. Nanti linknya saya sertakan di kolom deskripsi. Untuk pengujian input yang kedua yaitu ultrasonic. Ini ada 4 pin yaitu terdiri dari VCC, ground, trigger, dan echo. Nah, untuk di serial monitor nanti ini tampak seperti ini. Akurat tidaknya berapa sentinya. Lalu rangkaiannya seperti ini. Untuk pengujian output yaitu saya menggunakan motor servo ya. Nah, di sini motor servo saya sertakan programnya. Ini adalah program pengujian motor servo, micro servo. Nah, untuk dengan mudah dapat melihat pengaplikasian yaitu untuk penggerak palang, saya berikan stick es krim untuk alat bantu di sini seperti pada gambar nampak di sini. Lalu untuk rangkaiannya seperti ini. Ya. Ini bisa diatur derajatnya sesuai kebutuhan 90 atau 180. Dan juga bisa otomatis kembali ke posisi 0 dengan otomatis dengan satu kondisi, tetapi tergantung delay yang diberikan. Nah, selanjutnya pengujian alat seperti ini. Jadi di sini saya letakkan pusat kontrolnya ESP32. Lalu di sini ada ultrasonic. Lalu di pintu masuk sini ada masing-masing satu sensor infrared dan micro servo, motor micro servo. Untuk pintu keluar juga demikian. Ada satu buah sensor infrared dan satu micro servo. Nah, yang di foto handphone ini adalah aplikasinya. Ini untuk monitoringnya dan ada tombol-tombol untuk penggerak palang manual secara jarak jauh controllingnya. Nah, ini link video lengkap pengujian alat, tetapi nanti tetap saya cantumkan di kolom deskripsi bagi yang belum nonton. Nah, yang terakhir ini adalah kesimpulan.
Jadi, dapat disimpulkan, penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk pengguna mobil dilakukan dengan memperhatikan rencana umum tata ruang daerah sekitar, dengan mempertimbangkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas, kelestarian lingkungan, dan kemudahan bagi pemilik kendaraan roda 4. Demikian juga dengan tambahan fasilitas yang didukung teknologi untuk mempermudah orang yang berperan dalam fasilitas parkir tersebut yang terlibat. Oleh karena itu, adanya rancangan sistem ini akan dapat memudahkan pemilik mobil untuk mengontrol area parkir kendaraan yang digunakan, serta pengguna dengan mudah dapat menginformasikan kondisi slot parkiran yang kosong melalui smartphone, jarak jauh tentunya. Nah, hal ini juga dapat mengimplementasikan manfaat pokok IoT, yaitu konektivitas, efisiensi, dan kemudahan. Nah, saran saya sangat disarankan sistem ini digunakan untuk orang kalangan tertentu yang ingin memiliki area parkir dan sistem keamanan untuk kendaraan pribadinya dengan dilengkapi fitur monitoring serta controlling melalui aplikasi yang ada pada smartphone secara jarak jauh. Selain faktor keamanan, sistem ini juga memberi kemudahan dan merupakan implementasi dari contoh sifat IoT, yaitu kemudahan dan konektivitas. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Demikian penjelasan presentasi saya. Apabila ada pertanyaan mengenai proyek ini, bisa dihubungi kontak saya yang tertera. Ini ada email saya, Facebook, dan ini channel YouTube saya. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.